Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah waladina amanu asyaddu hubban lillah. Al-ayat. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah, sepantasnya kita bersyukur pada Allah karena rahmat dan karunia-Nya pada malam ini kita dipertemukan dalam situasi dan kondisi yang sangat membahagiakan, sangat menyenangkan. Tadi kita sudah buka puasa bersama, ada teh hangat, ada banten goreng, ada apa lagi tadi, ada gorengan apa. Itu kalau badan nggak sehat ya tidak nikmat itu. Tapi karena kondisi kita sehat, apapun yang kita makan jadi sehat, alhamdulillah. Nikmat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tengok di kanan kiri kita, banyak saudara kita yang sakit mungkin saat ini, atau mungkin malah ada yang meninggal dunia panggil Allah karena COVID belum selesai. Termasuk adik saya itu meninggal karena COVID itu kemarin, setahun yang lalu. Usia yang Allah berikan pada kita ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meluruskan keimanan kita pada Allah. Untuk saudara kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas, beribadah sebagaimana mestinya. Jamaah sekalian, saya memang mengambil tema menjaga iman karena saya terus terang pada akhir-akhir ini memang agak enggak enak rasa gitu ya. Sekarang ini banyak orang mengaku beragama tetapi tidak lurus-lurus amat gitu loh. Ya baik, kita mulai dari kenapa sih Allah menciptakan kita gitu kan. Jadi sesungguhnya kalau kita merujuk di Al-Quran, Allah menciptakan kita kan sebenarnya hanya main-main nguji kita gitu ya. Jadi sebetulnya hidup kita itu ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sebetulnya gitu. Jadi kita diciptakan Allah dan akan kembali pada Allah. Nah saat akan kembali pada Allah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, itu persoalannya gitu. Pada awalnya Allah mensyariahkan kita itu silakan kamu berbuat apa saja manusia, silakan, tetapi jangan kamu sekutukan aku gitu. Firman Allah yang sangat terkenal yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum illahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi ketika Adam diciptakan dan tinggal di surga, silahkan kamu mau apa saja, silahkan kamu mau makan ini makan itu, mau lari ke sana lari ke sini, silahkan. Larangan Allah satu, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Jadi itu sajane kan gampang ya, jangan dekati pohon ini tok, itu kan gampang. Itu sepertinya gampang ya. Tetapi di balik itu jamaah sekalian, ada yang merasa dirugikan saat kita di surga. Betapa Allah ingin menyempurnakan penciptaan kita dengan sempurna-sempurnanya ciptaan,
Tetapi iblis itu tidak suka gitu loh. Masa saya suruh hormat sama Adam. Adam itu kan diciptakan baru kemarin sore, kok saya harus hormat? Harusnya dia hormat sama saya gitu. Masa kan lebih baik dari dia? Dia dari tanah, saya dari api, itu kata iblis kan gitu itu. Ana khairu minhu gitu kata iblis itu. Nah, ini nih yang kemudian Allah murka. Gitu. Allah kalau karena kebesaran beliau kok dilecehkan, suruh hormat itu berapa beratnya sih? Kok tidak mau, akhirnya iblis diusir. Nah, inilah yang kemudian dengan bolokurawonya iblis ini senantiasa ingin menarik kita, ingin menggelincirkan kita. Gitu. Makanya ketika adegan di surga di surat Al-Baqarah itu kan episodenya kan begitu. Kemudian fa'ajallahumas syaiton. Jadi kemudian menggelincirkan setan dari surga itu. Nah, kemudian iblis ya diusir, Adam ya diusir itu. Nah, ini episodenya yang pertama. Tapi sejak awal, jadi tatkala Adam diberi kalimat-kalimat thayyibah oleh Allah, itu intinya adalah jangan sekutukan saya. Jamaah sekalian, para nabi terdahulu itu sejujurnya visinya itu ya. Persoalan syariahnya memang berbeda-beda ya. Syariah itu ajaran metode mendekati Allahnya ya. Cara sholatnya, cara puasanya itu berbeda memang. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada syariat itu, ada korban. Zaman Nabi Adam sudah ada korban, sudah ada puasa. Jadi agak berbeda memang. Zaman Nabi Ibrahim misalnya, semua berbeda sampai sekarang lah. Dari sisi metode mendekati pada Allah, Nabi Muhammad yang sebagai penyempurna. Tetapi wa ilahukum ilahu wahidnya masih tetap satu. Nah, persoalannya manusia itu sering lemah di sini ini gitu. Kelemahan manusia itu sangat dibaca oleh setan, itu dibaca itu kelemahan manusia itu. Jadi di surat Thaha itu setan kan menggoda manusia dengan dua hal itu. Fakasya ilahi syaiton qala ya adamu hal aduluka ala satu syajaratil khuldi. Jadi yang pertama pohon keabadian. Ini nanti simbol harta benda nanti. Wal mulki la yubla. Dan kekuasaan yang tidak pernah berakhir. La tubla. Dua ini jamaah sekalian. Nah, ini yang sering manusia lupa. Nah, dua hal inilah yang kemudian setan senantiasa mengojok-ngojok terus, ayo seakan-akan dua hal ini, kekuasaan dan harta ini jadi tujuan hidup manusia. Gitu. Padahal sama sekali tidak. Tujuan itu ya tadi kembali pada Allah tadi itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Kembali pada tujuan hidup kita itu sebetulnya. Nah, dua hal inilah yang kemudian setan baca ini kelemahan manusia itu di sini gitu. Makanya Allah sering mengingatkan kita. Jangan sampai kamu gampang digelincirkan setan. Jangan sampai. Dijelas-jelas setan itu musuh kamu itu di banyak ayat itu. Mungkin yang sering Bapak Ibu ingat, kalau kita baca surat Yasin itu ada dua ayat yang mengingatkan kita sebetulnya. Ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Bukankah aku sudah ingatkan kamu, hei anak Adam, seluruh manusia. Jangan kamu sembah setan, jangan kamu puja setan, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu setan itu jelas-jelas musuh kamu. Sejak awal, sejak zaman Nabi Adam, bapak moyang kamu itu. Wa anibuduni hadza syiratul mustaqim. Dan kamu ikutilah aku, sembahlah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, jamaah sekalian, disinilah kemudian iblis menggoda kita. Terus itu siapapun, nggak ada yang tidak digoda. Ya, siapapun semuanya.
Jadi di mindset manusia itu kalau dia punya harta banyak itu merasa dimuliakan Allah. Nah, nanti di surat Al-Fajr ini. Kalau dia punya harta banyak, Allah berikan kemudahan rizki, dia mengatakan wah ini Allah memuliakan. Jadi seakan-akan kemuliaan seseorang itu hanya ditentukan dengan banyaknya harta itu. Tidak sama sekali, tidak itu. Ya, nanti kalau pas diredahkan rizkinya, wah ini Tuhan menyempitkan saja, ini usah dihinakan Tuhan ini. Enggak. Banyak orang-orang yang tidak berharta tapi mulia di mata Allah banyak. Bahkan lebih banyak itu daripada orang kaya yang dimuliakan Allah gitu. Ya karena itu tadi. Makanya di firman Allah Al-Baqarah itu juga mengingatkan kita itu dari sebagian manusia yang ayat yang saya baca tadi. Dari sebagian manusia itu ada yang mengambil sesuatu selain Allah sebagai tandingan Allah. Ya, mereka mencintai dia seperti mencintai Allah. Gitu. Tapi bagi orang beriman, nah, kecintaannya pada Allah sangat-sangat luar biasa. Jamaah sekalian, kalau Nabi Ibrahim musuhnya Namrud, jelas penyembah berhala patung-patung itu. Iya. Dengan cara akal apapun dia enggak mau terima. Pokoknya Tuhanku ya ini gitu. Sampai Nabi Ibrahim kan pinter dialog ya. Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan, itu di surat Al-Baqarah, masih ada di Al-Baqarah. Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan, aku iso mateni nguripke iso gitu. Wah, Ibrahim tidak kalah bicara. Tuhan itu yang menerbitkan matahari dari timur, coba terbitkan dari barat. Nah, ra iso ngomong itu Namrud itu. Nah, itu di Al-Baqarah ayat berapa itu? Baca itu. Alam taro. Nah, apa itu? Lupa saya. Ya. Ini jamaah sekalian. Itu dari Ibrahim sudah diingatkan betul. Musa juga mengingatkan. Iya. Musa itu malah Fir'aun malah kurang ajar itu. Manusia paling kurang ajar itu Fir'aun ya. Itu malah dia ngaku Tuhan, enggak karuan tuh itu tuh. Nanti itu di surat apa itu? Surat An-Nazi'at apa ya? Jadi dari ketika Allah panggil Musa, Musa, pergilah hadapi Fir'aun, sampai terakhir Ana rabbukum a'la. Loh, itu kata Fir'aun, aku gitu Tuhanmu yang maha tinggi. Oh gitu, sampai begitu itu. Nah, kemudian Allah merendahkan itu dan akhirnya ditenggelamkan itu Fir'aun. Nabi Isa malah dituhankan. Mungkin Nabi Isa hidup sekarang mungkin seneng ya. Bukan Nabi Isa, orang-orang sekarang kan seneng di derajatnya diangkat, disebut kiai itu seneng itu. Disebut ustadz itu seneng itu. Disebut apa yang wah haji gitu ya seneng. Sudah haji nggak disebut haji ada yang marah loh. Aku sekaji orang disebut kaji toh gitu, ada yang marah. Itu Nabi Isa itu nggak main-main, dituhankan itu. Coba. Tapi apa kata Isa? Itu tadi wa ilahukum ilahu wahid. Dialah Tuhan kita, sembahlah dia. Itu kata Isa alaihissalam. Nah, sampai Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad, ya kita tahu semua berhala itu dikeliling Ka'bah itu banyak, ada Lata, ada Uzza, ada Manata, ada yang dari kayu, ada yang dari bambu macam-macam, ada yang dari batu, sudah akhirnya hilang semua. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, ada enggak orang nyembah berhala? Nah berhala kayak patung, ya mungkin enggak. Kalau ada sekarang ada orang nyembah patung, mungkin wah ini orang enggak bener ini. Jelas patung loh ya, dibentuk kayak buto misalnya gitu. Kan sekarang banyak patung buto atau patung macan-macanan di. Kalau kita lewat Sleman itu kan banyak patung-patung itu. Wah itu. Kalau nyembah seperti itu rasanya enggak lah sekarang. Tetapi mungkin beralih. Tadi yang saya sampaikan tadi, setan itu berhala-berhala itu sudah sudah disingkirkan itu. Maka kalau kita lihat definisi berhala di kamus itu, berhala itu patung dewa. Atau, nah ada atau sesuatu yang didewakan atau yang dipuja. Nah nanti coba lihat. Nah tinggal sekarang yang kita puja apa?
sampai melebihi Gusti Allah. Ya, dua tadi yang saya ingin sebutkan saja. Karena waktunya sangat sempit ini, dua yang ingin saya sebutkan. Harta, coba Bapak Ibu lihat. Betapa sekarang banyak orang mencari harta sampai mati-matian, sampai mengorbankan keluarga, harga diri dan agamanya. Saya terus terang miris. Mau ada bantuan sosial untuk rakyat korban pandemi, kok dikorup, kok tegel itu loh. Itu tidak nyampe. Kalau dia manusia, tidak nyampe. Mau jelas itu bantuan untuk para korban COVID. Korban COVID itu bukan yang kena virus saja loh ya, tapi korban ekonomi itu yang luar biasa. Yang tadinya jualan nggak bisa jualan, yang tadinya dagang di pabrik banyak yang di PHK, yang di supermarket banyak yang di PHK para pramuniaga itu. Ini yang kemudian ingin dibantu, lah kok dikorup, banyak lagi uang. Ini mungkin kalau kita merujuk di Juz Amma itu ada itu. Mereka tuh mengira harta itu bisa menjadikan hidup dia kekal, seperti yang dikatakan setan tadi. Syajaratul khuld itu, pohon kekal itu. Jadi dengan banyaknya harta seakan-akan bisa hidup. Nah itu. Saya ingin sedikit cerita ya Bapak sekalian. Ini saya tidak tahu, saya dapat informasi dari grup saja. Ada seorang dokter di Amerika yang kemudian masuk Islam hanya karena tadinya dia seperti itu. Hidup itu di tangan saya. Apapun yang aku mau bisa. Persoalan apapun bisa saya selesaikan. Tapi tatkala anaknya lahir, ya, anak keduanya lahir, ada kelainan di klep jantungnya, dia tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia keluar, dia lihat ada ruang doa itu, ada musola kira-kira begitu. Dia berdoa, Tuhan, kalau engkau memang ada, sembuhkan anak saya. Saya akan percaya bahwa engkau ada. Tadi dia nggak percaya Tuhan tidak ada. Dan yang dipercaya ya ilmu, ya harta, dan jabatan dia. Padahal anaknya itu harus operasi. Kalau nggak operasi selesai sudah. Dokter sudah berkumpul, begitu dia datang, dokter, anaknya tiba-tiba sembuh. Coba. Akhirnya dia percaya Tuhan. Dia mencari kesana kemari agama dari Shinto, Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, akhirnya ke Islam dia. Sekarang jadi tokoh Islam di Amerika, Lawrence Blake itu namanya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi Syajaratul khuld itu yang dihembuskan terus. Sehingga seakan-akan hidup kita kalau tanpa harta susah, tidak bisa hidup. Tidak, harta itu ujian. Banyak orang dihinakan karena harta. Ya, di surat Al-Fajr itu disebutkan itu. Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Seakan-akan kalau hartanya sedikit Allah menghinakan dia. Enggak. Banyak orang-orang yang dicoba Allah dengan rezeki yang sempit, tetapi dia mulia di mata Allah. Kenapa? Dia sabar. Tadi Babasyirus Sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar. Makanya banyak sahabat Nabi itu yang miskin. Orang-orang Makkah itu banyak yang tidak percaya sama Nabi karena yang datang orang-orang miskin. Orang-orang kaya malu kumpul dengan orang-orang miskin. Orang kaya Makkah itu seperti itu. Potongan Abu Lahab itu seperti itu. Bangsawan-bangsawan itu seperti itu. Nah, boleh Nabi wong kreceh mere gitu. Malu dia duduk bersama gitu. Padahal tidak begitu. Bagi di mata Allah, orang yang sabar itu janji Allah ada ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Di mata Allah, ini orang-orang yang sempit rezekinya ini itu akan mendapatkan sholawat dan rahmah Allah. Sholawat itu kehormatan, rahmat itu kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan dialah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi jamaah sekalian, kalau jelas cobaan setan itu seperti itu, harta seperti itu, kita tidak usah tergila-gila banget dengan harta. Biasa saja, diberi alhamdulillah, tidak ada apa-apa.
banyak harta, alhamdulillah, tidak apa-apa. Kita berupaya jelas itu. Tapi jangan sekali-kali menjustifikasi kalau harta kita banyak Allah sayang, kalau harta kita sedikit Allah tidak sayang. Tidak, sama sekali tidak begitu. Situasi ini sangat berbeda. Bisa jadi Allah memberikan rezeki kita secara gampang, itu karena Allah tidak suka pada kita. Bisa jadi Allah justru menunda nikmat itu karena Allah sayang pada kita. Jadi Allah tidak bisa didikte seperti itu. Jadi ini kisah cucu Rasulullah Zainal Abidin itu. Suatu saat ada orang yang durhaka pada Allah. Dia minta pada Allah panggil malaikatku, ini ada hambaku yang durhaka ini, saya tidak senang sama ini. Tapi dia minta, cepat beri. Apa yang dia minta? Beri. Jadi dia diberi terus karena Allah tidak suka. Tetapi ada hamba Allah yang taat, minta pada Allah. Allah panggil malaikatku, ini ada hambaku minta, beri dia, tapi jangan segera, karena saya senang mendengar doanya. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, ini, Allah suka dengarkan. Jangan segera. Jadi Allah dengarkan doanya terus. Kalau kita malam ditunggu, malam kita bangkit ditunggu. Jadi kita ditunda-tunda terus sampai suatu saat silakan beri. Jadi kalau rezeki kita dijor oleh Gusti Allah, jangan keburu seneng. Bisa jadi Allah tidak suka sama kita. Atau kalau rezeki kita pas sempit, jangan keburu menjustifikasi Allah, mengadili Allah tidak adil. Jangan. Bisa jadi Allah justru sayang sama kita. Itu jamaah sekalian. Yang kedua adalah kekuasaan la tubla, yang tidak berakhir. Sekarang jabatan itu jadi luar biasa. Jadi jual beli jabatan. Jadi kalau saya punya kekuasaan itu ya, saya milih yang bisa dukung saya. Misalnya saya duduk di sini ya, wah, saya milih mas, bapak, yang bisa mengekalkan saya di sini siapa? Wah, itu seakan-akan begitu. Ya nanti ini dengan macam-macam kompensasi. Seakan-akan kekuasaan saya ini wah menjadikan saya hebat. Tidak. Kurang hebatnya apa Fir'aun? Coba. Bedanya Fir'aun dan Sulaiman apa? Sama-sama orang hebat. Sama-sama raja di raja. Bedanya Fir'aun itu durhaka pada Allah, Sulaiman taat pada Allah. Sama-sama terkenal sampai sekarang. Tinggalannya sama-sama hebat. Nabi Sulaiman Masjid Aqsa, Fir'aun piramid. Sama-sama, tetapi yang satu dilaknat Allah, yang satu dimuliakan Allah. Sama-sama raja. Itu. Jadi bukan karena rajanya kemudian dimuliakan, karena kedudukannya, jabatannya, tidak. Tinggal bagaimana jabatan itu kita mendapatkan dan kita memanfaatkan jabatan. Kalau itu memuliakan Allah, jadilah dia orang mulia. Kalau itu untuk merendahkan Allah, jadilah dia orang rendah. Jadi itulah jabatan sekalian. Apapun yang kita lakukan, ya, jadi dari kita dari lahir sampai nanti kita menghadap Allah, sesungguhnya ya hanya seperti itu saja. Makanya kita nikmati saja. Kalau kemudian dua hal yang dibisikkan setan lewat hati kita, dibisik-bisikkan, ini menjadikan kamu hidup karena ada ayah sabu anamalahu akhlada. Jadi seakan-akan ini bisa mengekalkan kamu, ini tidak, kekuasaan tidak akan berakhir. Tidak. Berapa lama hidup kita? Ya. Ini gini paling ada yang sudah usia 70. Bapak usia berapa, Pak? 69. Oh, 69. Belum 70. Gitu. Nanti kalau usia sampai 100, ada yang mau usia 100. Mesti udah kepengen 100. Misalnya usia 200. Rumah sana enak ya, umur dawa tapi rekoso itu. Umur 200 itu munggah Honda ini sudah tidak kuat kok. Ini masjid ini harus pakai lift nanti kalau ada yang usia 200. Atau ini usia 200 semua gitu ya. Harus pakai lift. Udah keder itu dengkul itu. Udah tidak nikmat hidup.
Paling-paling 100 lah. Kok saya nggak yakin usia bapak-bapak kita ini sampai 100 kok. Saya nggak yakin itu. Paling-paling yo siji loro. Ku yo nek ono gitu loh. Nek tak delok potong-potongannya ya paling-paling ya nggak nyampe lah 100 kira-kira. Karena kata Rasul usia umatku itu paling antara 60 sampai 70 gitu. Rekoso malah nek uripe ngono. Sing maune kaya gagah-gagah kae. Sing ahli tapak suci umur 1 sing nendang wis penting-kering ya ndak. Saya yakin itu. Aku sing umurku swidak aja nendang tapak suci wis rada abot kok gitu. Apalagi umur 100 itu. Ibu-ibu yang sekarang kita kok ya itu umur 100 jangan lihat aja. Bojone ndelok iki ya wis saras-sarasen gitu. Lho 100 kok menjajal itu. Ya. Wah, jadi beda lagi urusannya. Naik ganti casing beda lagi. Itu Ibu Bapak sekalian. Jadi kita ya seperti itu. Maka ayo kita bersama-sama kita luruskan kembali iman kepada Allah. Allah tidak akan memberatkan kita dengan situasi dan kondisi apapun. Selama kita tetap yakin Allah adalah pelindung kita. Allah adalah pengatur kita. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi dengan itu Bapak sekalian, jangan tergelincir ke sana kemari. Makanya Rasulullah waktu mengajar Umar bin Khattab itu mengajar syahadatnya pada Umar bin Khattab apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Oh itu loh. Jadi jelas la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu satu. La syarikalah, tidak ada serikat baginya, tidak ada tandingan baginya. Karena kita sering menanding-nandingkan tanpa sadar, kita menanding-nandingkan Gusti Allah dengan selain Allah. Itu tadi kita menjadikan andada tandingan Allah, dan kita mencintai andada itu, tandingan Allah itu seperti cinta kita pada Allah. Nah ini yang kemudian Allah jadi marah. Nah kalau Allah marah, bisa jadi kita nanti seakan-akan di dunia kayak di harta kita diojor tadi itu. Setiap kita minta diberikan Allah, bisa jadi itu karena Allah tidak suka pada kita. Saya sering mengibaratkan kita itu kayak ada orang ngamen ya. Bapak Ibu kalau ada orang ngamen, kalau ngamennya bagus, itu langsung diberi atau nanti dulu? Nah, mesti didengarkan dulu. Wah, saya lagunya api kok. Wah, ya toh? Nah, nanti dulu. Pas selesai baru nyoh gitu. Tapi jajal sing nyanyi lek. Kira-kira seperti itu. Jadi orang durhaka pada Allah, nek minta Gusti Allah, saya kayak suaranya ra enak. Gitu. Tapi kalau yang suaranya enak, ya tawadhu khusyuk di hadapan Allah. Malaikatku ini beri, ini hambaku yang solih, beri dia. Tapi jangan segera, karena saya senang dengar doanya. Ya, setelah sini, ya baru silahkan beri. Mungkin Bapak Ibu ada yang, Pak Mosa begitu, iya ini. Saya mengambil kesimpulannya dari surat Maryam itu loh. Nabi Zakaria itu minta pada Allah, minta apa? Anak. Tapi apa langsung diberi? Tidak. Apa kata Nabi Zakaria? Rabbi ini wahadal azmu minni wasta'ala ra'si syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Coba. Ya Allah, tulangku telah rapuh, rambutku telah memutih ya Allah, tapi aku tidak bosan minta padamu. Coba. Mintanya apa? Anak. Tapi Allah kok tidak langsung disek pas nikah dikei nyoh brul. Ndak itu. Padahal solihnya apa Nabi Zakaria? Kurangnya apa? Loh. Wong ada orang tidak nikah aja langsung duwe anak kok. Ya enggak? Itu coba. Tapi itu tidak lanat itu. Wah itu contohnya begitu. Itu Nabi Zakaria sampai dalam sejarah usia 84 baru punya anak. Maka Nabi Yahya putranya itu kan manusia luar biasa. Istri Nabi Zakaria sudah mandul, sudah kering rahimnya, tapi bisa melahirkan Zakaria. Itulah Allah. Jadi Allah itu kalau menghendaki tidak bisa kita dikte. Jangan hanya karena harta kita banyak kita merasa dimuliakan Allah, tidak. Nanti kita disempitkan Allah, kita merasa dihinakan, tidak. Ya, semuanya Allah menguji kita. Jadi itu tadi.
Itu jadi Allah menciptakan banyak harta juga ujian, dan biasanya banyak yang tidak lulus. Kalau ujian kekayaan itu banyak yang tidak lulus, tapi nek ujian rekoso itu banyak yang lulus. Nah, itu kenapa? Karena rekoso. Lah wis rekoso kok ora lulus. Nah, akhirnya dia banyak, ya Allah, anak saya sakit, ya Allah, saya tidak punya uang, ya Allah. Lapor pada Allah. Ya Allah, suami saya rada nakal, ya Allah. Ini bagaimana Allah, saya tidak bisa. Lapor pada Allah. Jangan lapor tonggo. Lapor tonggo masuloyo nanti. Bangkit malam-malam lapor Allah. Nanti yang bapak-bapak, ya Allah Gusti, bojoku kok ngene ya Allah. Lapornya pada Allah, jangan lapor tonggo. Itu sering lapor tonggo jadi masalah itu. Itu. Nah ini jamaah sekalian. Nanti apa masalah kita yang jelas sering masalah-masalah keluarga itu masalah yang sangat rumit yang tidak semua orang bisa ngatasi. Yang bisa ngatasi Allah. Dan yakinlah Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Yang penting tadi wa ilahukum ilahu wahid. Hanya Dia yang bisa menyelesaikan. Sepertinya tidak masuk akal. Ya, sepertinya tidak masuk akal. Tapi yes, itulah Allah. Ya. Banyak hal yang tidak masuk akal yang nyatanya Allah selesaikan. Banyak di luar jangkauan akal kita. Ya. Saya ingin contoh sedikit. Kakak saya yang pertama itu nikah pas Januari tanggal 5 tahun 81. Saya masih ingat betul. Januari kan hujan deras, biasanya hujan itu. Itu ibu saya ada seorang kiai di Semarang Barat waktu itu. Mbak Dun, kan jaluk kiai lo iso apa? Iso gawe ora udan. Nah gitu. Lah itu yang bilang kakak saya sendiri. Bu, di kadang ini kok kiai ini kok bu ini. Ibu siapa jawabnya? Mantap itu ibu saya. Sehingga udan yo Gusti Allah. Sehingga lawan bengi yo Gusti Allah. Jaluk yo nek Gusti Allah gitu. Akhirnya meskipun goreng kerupuk ndak garing, ibu saya kalau doa sampai lututnya jadi tumpuan, dia bilang ya Allah. Saya tahu betul cuma bacaannya yang tidak, tapi doanya sampai begini ibu saya. Waktu sholat duha itu mintanya agar tidak hujan. Allah Maha Segala itu sekalian. Malam resepsinya itu sehari itu tidak hujan tapi mendung. Mendung waktu itu di gedung pemuda jalan yang sana jadi kantor Dignas itu. Itu mendung peteng itu. Saya kuliah pulang wis nganti klambine ora digosoki lah ora garing. Gitu. Akhirnya wis sak-sake itu. Terus sampai jam 10 malam selesai acara, beres hujan sak deres-deres. Luar biasa. Jadi tamu datang semua, termasuk tamu yang tidak diundang. Tamu yang diundang saya tahunya apa? Wah teman-teman saya kuliah do datangi. Jejal toh. Lah saya bilang, "Loh, Leh, kok kowe namanya Musleh itu anak Demak itu. Ada yang Demak ini rupanya." Gitu. Musleh itu datang, "Loh, ya kok kowe ning kene?" Haki Mbak Yuko, "Wah, sorry. Aku nanti cuma ingin ikut makan aja." Ya enggak apa-apa. Nah itu udah terus itu. Ya Allah, itulah Gusti Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita rekatkan kembali keimanan kita pada Allah. Di surat At-Taubah ya kalau enggak aku bismillahirrahmanirrahim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah pelindung kita. Dialah yang menyelesaikan masalah-masalah kita, dan kepada Dialah semua orang-orang beriman bertawakal. Setelah itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini udah Isya tadi ya. Jangan Isya selesai ya? Oh gitu ya? Belum ada sih. Belum ada? Masih belum ya maksudnya ya? Pinter. Iya. Itu Ibu sekalian, saya mohon maaf ya kalau yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan. Jadi saya ingin sampaikan, mari kita jaga keimanan kita, bersihkan hati kita, bersihkan tujuan hidup kita. Kita ini dari Allah dan akan kembali pada Allah. Untuk itu, ayo kita bersama-sama bersihkan syahadat kita. La syarika, jangan serikatkan Allah dengan yang lain. Karena dosa sebesar apapun diampuni Allah kecuali dosa syirik.
Sekian sama dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.